Assalamualaikum, balik lagi bersama saya di segmen All Out of Mind. Kali ini saya akan membahas tentang kejadian yang masih heboh nih. Kalian pasti sudah pernah nonton konser kan? Maksudnya datang langsung ke konser. Gimana sih? Maksudnya datang ke sebuah konser gitu loh. Gimana? Asik kan? Bisa joget, menghilangkan penat dan lelah. Terus bisa ketemu artis idola lagi. Ya, walaupun dari jauh kan. Tapi pasti seru kan? Tapi kalian ini suka konser yang gimana? Alirannya yang mellow atau yang energik? Seperti konsernya si Travis Scott ini nih. Jadi kita akan coba membahas tentang teori konspirasi dari para netizen tentang konser Travis Scott yang menelan banyak korban dan berakhir ricuh. Enjoy! Travis Scott, dia adalah seorang rapper, penulis lagu, dan juga seorang produser rekaman asal Amerika Serikat. Akhir-akhir ini dirinya begitu banyak diperbincangkan oleh para netizen-netizen di seluruh dunia. Namanya benar-benar meledak beberapa hari belakangan ini. Hal itu tidak dipertanyakan karena netizen bukan semerta-merta kagum dengan karyanya aja. Namun ada hal yang jauh menghebohkan terjadi beberapa hari yang lalu dan membuat pemikiran netizen berpikir liar atas kejadian pada konser Travis Scott yang baru saja digelar pada hari Jumat 5 November 2021 di Houston, negara bagian Texas, Amerika Serikat. Bagaimana tidak menghebohkan para netizen, konser yang digelarnya pada hari tersebut menelan korban jiwa sebanyak 8 orang, tewas hingga puluhan korban luka-luka. Dan karena insiden tersebut, para netizen memiliki spekulasi masing-masing. Ada yang menghubungkan dengan satanisme, Illuminati, dan yang terakhir yaitu pemujaan setan. Travis Scott memiliki latar pribadi yang buruk. Travis Scott dianggap sengaja menciderai para penonton dan bahkan dianggap sengaja membuat kericuhan di konsernya sendiri. Aneh ya kedengarannya ya. Hal itu membuatnya berurusan dengan pihak yang berwajib, tidak hanya 1 atau 2 kali. Konser yang diadakannya berujung kericuhan. Hal itu tidak lepas dari ajakan Travis Scott itu sendiri, seperti penonton yang diajak untuk melewati tiang pembatas, terus menerobos barikade pengamanan yang membuat beberapa anggota keamanan, baik polisi maupun security, mengalami luka-luka. Saking gak bisa nahannya tuh penonton. Travis Scott juga sudah beberapa kali terseret kasus hukum atas perlakuannya kepada fansnya. Bahkan sempat Travis Scott pernah menendang dan memberi provokasi pada fansnya yang sempat menarik sepatunya hingga terlepas. Get that mother... Get him! You tried to take my shoe? You wanna be a thief? Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Boo! 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 His ass up! Dan alhasil penonton itu pun dibully. Dan yang terbaru adalah tentang konser yang kemarin digelarnya nih. Dia tuh seolah enggan merespon kericuhan yang sedang terjadi di konsernya. Walaupun sadar, tapi si Travis Scott ini tetap melanjutkan konsernya. Dan yang akhirnya terjadilah korban tewas dan luka-luka. The first part. Just play it slowly. We need somebody to help him. Somebody passed out right here. Somebody passed out right here. Hold on, don't touch him, don't touch him. Everybody just back up. Security, somebody help jump in real quick. Keep going, just keep it this way. Somebody jump in, come on, security, get in there, let's get in there, let's get in there, let's get in there, let's get in there. Yeah. Yeah. Yeah.
Terus satanisme. Travis Scott ini merupakan salah seorang yang termasuk ke dalam golongan pemuja setan. Banyak yang menganggap konser yang baru kemarin digelar olehnya itu merupakan sebuah ritual blood sacrifice atau persembahan darah. Hal itu dikuatkan dengan poster album yang bertulisan "Who knows what lies beneath the surface?" Gitu kalah bacanya kali. Yang memiliki arti, siapa yang tahu apa yang ada di bawah permukaan. Dan ditambah lagi nih, kata yang berada di bawah posternya yang berbunyi, "When the end arrives, it's really the beginning." The beginning, yang memiliki arti ketika akhirnya datang, itu hanyalah benar-benar sebuah permulaan. Nah, alasan netizen menyebut Travis Scott merupakan penyembah setan adalah gerbang masuk menuju konsernya juga nih. Bisa dilihat ya baik-baik tuh gerbang depan konsernya si Travis Scott. Para netizen nih meyakini gerbang tersebut adalah gerbang antar dimensi. Dan barang siapa yang sudah memasuki gerbang itu, maka telah dianggap jiwanya tuh bersedia untuk dikorbankan. Travis Scott sedang bernyanyi, dan di sela-sela dia menyanyi, sempat terdengar suara wanita meminta tolong. Gak suara wanita doang sih, semua penonton yang di situ juga ada yang meminta tolong. Dan itu tuh jelas terdengar pasti sama si Travis, karena si Travis ini ada di tengah-tengah ya, tengah-tengah penonton tuh, panggung yang sangat kecil gitu, yang cuma untuk dia doang gitu. Ya ada dua kemungkinan sih, bisa dengar atau enggak. Ya mungkin dia ya bisa dengar walaupun samar-samar. Namun ekspresi yang ditunjukkan olehnya malah seolah senang dengan wajah yang tersenyum gitu, smile, dan terus melanjutkan konsernya. Ada juga yang memperkuat dengan video di TikTok yang menunjukkan semburan tiang api itu berjumlah 8 ya. Dan jumlah itu tuh sama dengan jumlah korban yang meninggal dalam konser yang digelarnya, yaitu 8 orang. Terus yang ketiga ada ramalan The Simpsons. Siapa sangka serial kartun The Simpsons yang terkenal sering meramalkan kejadian-kejadian yang nyata akan terjadi di masa depan, ternyata sudah memprediksi akan adanya insiden yang terjadi ini pada konsernya si Travis Scott. Video ramalan ini sangat ramai terlihat di TikTok, namun ya udah dihapus sama pihak TikToknya. Terlihat nih di gerbang utama untuk masuk ke dalam konser Travis Scott terlihat sangat khas dengan bentuk kepala Travis Scott, dan dalam cuplikannya terlihat dan terdapat beberapa penonton yang mengenakan pakaian serba hitam seperti yang ada pada konsernya yang digelar nih. Dan di cuplikan video tersebut, di scan yang berbeda, terlihat seorang ibu yang panik dengan adanya insiden pada konser yang sedang ditonton secara langsung oleh anaknya. Namun untungnya anaknya si ibu ini dapat pulang secara selamat dari konser tersebut. Namun ada salah satu penonton yang merupakan kenalan dari tokoh si ibu itu yang sedang meminta tolong karena menjadi korban kericuhan konser tersebut. Terus kembali lagi ke Simpsons tadi ya. Padahal diketahui serial The Simpsons itu kan terbit dan tayang sekitar tahun 1992. Jauh banget sebelum tragedi ini terjadi kan, sekarang aja 2021. Nah, apakah semua hal itu terjadi secara kebetulan? Itu sih terserah dengan apa yang kalian percayai ya. Tapi yang jelas, insiden itu sudah benar-benar terjadi dan diyakini oleh kepolisian itu hanya sebuah insiden. Terus tak melibatkan adanya aksi satanik atau pemujaan setan. Jadi murni insiden. Itu yang dilaporkan dari pihak kepolisian di sana, Texas. Nah, itu dia guys, teori konspirasi yang berhasil saya rangkum dari kejadian yang sudah terjadi ya. Ini tuh cuman teori konspirasi. Jadi yang belum tahu konspirasi nih, Mimin jelasin ya. Teori konspirasi dalam bahasa Inggris, konspirasi teori, adalah teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari suatu atau
dari satu atau serangkaian peristiwa, ya seperti politik, sosial, atau sejarah. Adalah suatu rahasia dan seringkali memperdaya direncanakan diam-diam oleh sekelompok rahasia orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa atau berpengaruh. Intinya tuh kayak gimana sih susah jelasinnya? Ya ini tuh cuma kayak teori menebak gitu. Kejadian ini nih kok bisa sama sih kayak yang itu gitu. Kok ramalan itu tuh kok beneran kayak contoh yang itu tadi aja, The Simpsons ya. Itu kan udah lama banget, 1992. Kok bisa terjadinya kok 2021 gitu, kayak cuma ya udah teori aja gitu. Itu juga Mimin dapatnya dari Wikipedia ya guys. Pokoknya sih jangan menelan berita ataupun apapun itulah yang sedang viral. Jangan langsung ditelan gitu. Dikunyah dulu ya kan 33 kali. Maksudnya tuh kayak ya kalian revisi dulu tuh, cari tahu maknanya, artinya, maksudnya. Kayak tadi kalau yang nggak tahu konspirasi kan bisa cari tahu dulu tuh konspirasi itu apa. Jadi nggak langsung bikin to the point, bikin komentar jangan percaya beginian. Bukan, ya aku tuh sebagai YouTuber pemula ya kan, bukan ngikutin tren doang atau yang sedang viral, kayak ya udah aku pengen ngebahas gitu, belajar ngebahas sesuatu yang sedang terjadi gitu. Ya walaupun nilai sejarah aku atau IPS aku tuh kecil, tapi kan kita bisa belajar bareng-bareng kan guys. Bukankah begitu, Ferguson? Ya udah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.